Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah dengan NIM 20090960017, Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem fire protection pada bangunan. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang utilitas bangunan dan kebakaran. Utilitas bangunan adalah ilmu yang mempelajari tentang kelengkapan penting untuk bangunan yang mempermudah penggunaan gedung untuk mencapai kebutuhan dasar seperti kenyamanan, keselamatan, kemudahan komunikasi, kesehatan, dan mobilitas. Kebakaran merupakan suatu nyala api kecil maupun besar pada tempat atau situasi ataupun waktu yang tidak dikehendaki yang dapat merugikan masyarakat. Adapun dampak kebakaran, yang pertama life safety, yang kedua property safety, dan yang ketiga environmental safety. Program engineering itu adalah program yang meliputi perencanaan bangunan yang aman dari kebakaran dan perencanaan proses yang aman dari kebakaran. Misalnya ada instalasi fire detection system atau yang bersifat aktif dan instalasi fire protection system yang bersifat pasif. Program edukasi itu biasa kita sebutkan sebagai program untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap kebakaran, yang dimana caranya itu berupa pemberian pelatihan tentang kebakaran, identifikasi penyebab kebakaran, bahaya kebakaran, serta pencegahan kebakaran, dan yang terakhir yaitu berupa evakuasi jika terjadi kebakaran. Program penegakan sistem biasa juga disebut sebagai program untuk memastikan bahwa semua sistem pencegahan kebakaran sesuai atau yang telah ditentukan, seperti comply dengan fire kode atau regulasi yang ada. Maka harus dilakukan inspeksi terhadap semua fasilitas pencegahan kebakaran secara berkala atau melakukan pengecekan secara menerus. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sistem keselamatan. Yang pertama, bentuk pencegahan dan penanggulangan dari berbagai macam bahaya, diantaranya yaitu berupa bahaya kebakaran, gempa bumi, dan kepanikan. Yang lebih tepatnya yaitu bahaya kebakaran seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya. Dan yang kedua yaitu harus mengikuti peraturan Menteri Pekerja Umum, yang dimana berisi tentang nomor 26 PRT _ 2008. Setiap bangunan harus dilengkapi dengan sarana jalanan keluar yang dapat digunakan oleh penghuni bangunan sehingga memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri dengan aman tanpa terhambat hal-hal yang diakibatkan oleh keadaan darurat. Seperti halnya ada penyediaan tangga darurat di setiap bangunan yang memiliki lantai banyak. Yang pertama ada automatic sprinkler system atau ASS, yang dimana sprinkler disebut sebagai suatu alat pemancar air untuk pemadam kebakaran yang mempunyai tunduk berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya sehingga air dapat memancar ke semua arah secara merata. Jadi dalam mendesain sebuah sprinkler bangunan harus memperhatikan klasifikasi bahaya, interaksi dengan sistem pengendalian asap dan sebagainya, yang dimana disesuaikan dengan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan, gedung dan lingkungan, peraturan Menteri Pekerjaan
umum. APAR atau alat pemadam api ruangan merupakan alat pemadam awal pada peristiwa kebakaran yang masih kecil. Biasanya APAR ini banyak digunakan pada perumahan atau rumah-rumah kecil yang tidak begitu banyak tingkat. Maka dapat disimpulkan bahwa di dalam merancang suatu bangunan dan proses hendaklah melibatkan ahli kebakaran sehingga sistem pencegahan kebakaran dapat didesain sesuai dengan standar baku nasional atau internasional. Misalnya seberapa banyak titik fire detection, sprinkle, dan fire extinguisher yang diperlukan dalam suatu area bangunan atau proses, dan di mana saja titik penempatannya yang paling tepat sesuai dengan standar kebakaran atau fire code, yang dimana hal lain yang sangat penting dalam program pencegahan kebakaran adalah pemahaman tentang fire code atau standar bahan baku kebakaran. Untuk personel pencegahan kebakaran harus mengetahui dan memahami fire code dan regulasi yang harus diterapkan untuk jenis industri mereka, dan untuk itu selalu menyiapkan alat pemadam kebakaran baik yang di dalam bangunan kecil seperti rumah tinggal sederhana maupun bangunan yang memiliki lantai tinggi.